Halo Sobat Investor, selamat datang di channel Sobat Saham. Di video kali ini, kita akan membahas dua saham yang menarik, di mana kedua saham ini merupakan dari satu grup yang sama dan pada subsektor yang sama, yaitu grup Sinarmas dan dari subsektor Pulp and Paper. Kedua saham ini adalah Indah Kiat Pulp and Paper dengan kode saham INKP dan Ciwi Kimia dengan kode saham TKIM. Nanti saya juga akan coba hitung berapa harga wajar kedua saham ini. Oke, tonton video ini sampai habis ya, agar informasinya lebih lengkap. Nah, sebelum kita lanjut, jika Sobat Saham suka video-video di channel ini, silahkan di-share, like, dan jangan lupa di-subscribe ya, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari Sobat Saham. Indah Kiat Pulp and Paper serta pabrik kertas Ciwi Kimia merupakan perusahaan yang sudah cukup lama melantai di bursa saham Indonesia, yang tentunya akhir-akhir ini performa perusahaan mengalami peningkatan yang cukup pesat, seiring dengan permintaan kebutuhan akan produk-produk mereka, yaitu pulp dan produk turunannya. Di awal tahun 2017 sampai pertengahan 2018, kita masih ingat harga saham kedua perusahaan ini meningkat sangat tajam dan tentunya memberikan profit yang luar biasa kepada investor yang ikut membeli. Hal ini disebabkan oleh peningkatan laba perusahaan yang sangat tajam. Nanti bisa kita lihat datanya. Yang menarik, di tahun 2019, kedua perusahaan mengalami perlambatan laba bersih, sehingga harga sahamnya ikut turun. Dan menariknya, di tahun 2020 ini, perusahaan kembali terlihat bisa meningkatkan laba bersihnya. Sehingga kita bisa harapkan harga sahamnya juga akan ikut naik banyak seiring kenaikan laba perusahaan. Kita ketahui, di tahun ini kita mengalami kejatuhan IHSG yang cukup tajam, sehingga sudah pasti banyak saham yang harganya juga ikut turun tajam. Namun, untuk INKP, harga sahamnya sudah bisa break melewati harga sebelum kejatuhan IHSG di bulan Maret kemarin. Kita bisa lihat chartnya. Sebelum jatuhnya IHSG, itu INKP berada di sekitar 8.100 dan saat ini berada di kisaran 8.800. Jadi belum naik banyak. Yang padahal labanya naik cukup banyak, sedangkan TKIM harga sahamnya belum bisa pulih sebelum wabah kemarin. Di mana sebelum IHSG jatuh di Maret, harga saham TKIM itu sekitar 7.300 dan saat ini masih ada di 6.000-an. Jadi ini bisa menjadi peluang di saat labanya naik. Mungkin ada yang bertanya, kenapa INKP lebih cepat pulih daripada TKIM? Jadi naik turunnya harga saham kedua perusahaan ini cukup sederhana ya. Tidak ada aksi aneh-aneh dari pemilik perusahaan. Jadi di saat labanya naik, harga sahamnya naik. Begitupun juga sebaliknya. Artinya, di tahun ini TKIM mengalami tekanan yang lebih berat dibanding dengan INKP. Hal ini bisa kita lihat dari penjualannya, di mana dari data public expose kemarin, itu pangsa pasar INKP hampir 50-50. Itu porsinya antar lokal dan ekspor. Jadi berimbang. Dan ekspor INKP itu hampir 70%. Itu berada di wilayah Asia, di mana kondisi lockdown di Asia lebih ringan dibandingkan Eropa dan Amerika. Tapi untuk TKIM sebenarnya hampir sama, namun untuk ekspornya itu porsinya lebih besar sekitar 62%, dan porsi Asia itu hanya 50%. Sisanya Timur Tengah, Afrika, Amerika, dan Eropa. Tapi yang menarik adalah di kuartal ketiga itu sudah banyak negara yang membebaskan lockdown, atau di Indonesia sendiri, kuartal 3 ini PSBB sudah longgar. Sehingga logikanya penjualan kedua perusahaan ini akan kembali pulih. Sehingga laba perusahaan akan kembali meningkat, dan harapannya harga sahamnya juga akan ikut meningkat. Apalagi di bulan September kemarin itu kedua harga saham perusahaan ini ikut turun. Dan seperti kita ketahui, seiringnya di bulan-bulan Oktober sampai awal tahun depan, itu harga saham dan IHSG cenderung naik.
Nah, di bulan Oktober ini bisa menjadi momen yang bagus untuk akumulasi kedua saham ini. Kita lihat sekilas performa perusahaannya ya. Untuk INKP dari tahun 2015, untuk aset trennya naik ya, jadi bertumbuh dari 103 triliun di tahun 2015 menjadi 120 triliun di tahun 2020 ini. Ekuitas INKP ini juga cenderung naik dari 38 triliun di tahun 2015 dan sudah menjadi 60 triliun di tahun 2020, hampir 2 kali lipat. Untuk hutangnya, kita fokus ke DER-nya. DER INKP bisa dilihat trennya menurun dari 1,6 di tahun 2015 menjadi 0,9 di tahun 2020 ini. Jadi, manajemen perusahaan termasuk bagus dalam mengelola hutang dan cukup berhasil membuat perusahaan semakin sehat. Untuk penjualan masih naik turun ya, yang memang puncaknya di tahun 2018 sebesar 48 triliun. Yang menarik adalah laba bersihnya dari 3,2 triliun di tahun 2015 meningkat tajam di tahun 2017 menjadi 5,5 triliun dan tertinggi di tahun 2018 sebesar 8,5 triliun. Dan di tahun 2019 ini turun lagi ke 3,7 triliun dan di tahun 2020 ini proyeksinya naik menjadi 5,8 triliun. Nah, ini bisa menjadi peluang kita dan semoga laporan kuartal ketiga nanti akan lebih baik. Untuk TKIM sebenarnya hampir sama ya dengan INKP. Secara tren baik aset, ekuitas, DER atau hutangnya. Tapi yang sangat menarik adalah labanya yang naik banyak dari 21 miliar di tahun 2015, naik 300% di tahun 2016 menjadi 100 miliar. Kembali naik 260% di tahun 2017 menjadi 369 miliar dan di tahun 2018 naik lagi 800% menjadi 3,5 triliun. Luar biasa. Itu kenapa harga sahamnya naik banyak dari 700-an di tahun 2016 menjadi sempat 18.000 di tahun 2018. Naik 2000%. Jadi, simpelnya kenaikan harga saham ini ditopang oleh kenaikan laba bersihnya. Nah, di tahun 2020 ini labanya kembali naik sebesar 15% menjadi 2,5 triliun. Kita tunggu laporan kedua saham ini di kuartal ketiga ini. Harapannya labanya kembali naik sehingga harga sahamnya akan naik kembali. Sekarang kita lihat harga wajar kedua saham ini ya. Saya sudah hitung menggunakan metodenya Bapak Teguh Hidayat, di mana harga wajar INKP itu ada di 18.000, sehingga dengan harga saat ini di 8.800 maka margin of safety-nya sekitar 104%. Nah, ini menarik karena ada ruang yang lebar. Untuk TKIM saya hitung dengan metode yang sama, di mana harga wajarnya di 9.800 sehingga MOS-nya 63%. Cukup menarik. Jika laba perusahaan naik lagi dibanding proyeksi saya di 2020 ini, maka harga wajarnya bisa naik lagi. Tapi, saya rasa harga wajar yang saya hitung tadi sudah bisa kita jadikan patokan. Jadi saya bisa bilang ini sebuah peluang. Untuk dividen memang kecil ya. Terakhir dividennya itu Agustus kemarin INKP yield-nya 0,56% dan TKIM 0,42%. Tapi dalam kondisi wabah saat ini masih bagus ya, perusahaan masih peduli dengan investor retail seperti kita. Jadi saya masih merasa perusahaan ini masih bagus. Oke, itu sobat pembahasan kedua saham yang menurut saya memiliki peluang beberapa bulan ke depan ini. Silahkan jika ada masukan dan komentarnya. Sampai jumpa! Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya sobat. Jangan lupa di subscribe ya, agar kami makin semangat membuat video analisa saham.